Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan, edisi Minggu ketiga Juni 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama dari meja redaksi, telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 17 km. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperkirakan proyek jangka panjang ini akan memakan anggaran sekitar 5 triliun rupiah setiap tahunnya. Tidak hanya dari APBD, Pramono berencana untuk menggunakan sumber pendapatan dari kewajiban pengembang dan pemanfaatan sampah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menggandeng ulama untuk mengatasi permasalahan tawuran yang masih kerap terjadi. Penanaman norma agama dan sosial dinilai lebih efektif untuk mencegah aksi tawuran. Dukungan polisi, TNI, dan berbagai pihak juga dibutuhkan untuk menciptakan kondisivitas, ketertiban, serta keamanan kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Ini merupakan kado untuk masyarakat Jakarta menyambut ulang tahun ke-498 Kota Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Jakarta Fair Kemayoran 2025 resmi dibuka. Event pameran multi produk ini ditargetkan bisa meraup nilai transaksi hingga 7,5 triliun rupiah. Jakarta Fair Kemayoran kembali hadir sebagai ajang pameran dan hiburan terbesar serta terlama di Asia Tenggara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka langsung Jakarta Fair 2025 meyakini nilai transaksi dalam event ini akan melebihi tahun sebelumnya. Di tahun 2024, Jakarta Fair Kemayoran berhasil membukukan total transaksi 7,5 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung sebanyak 6,3 juta orang. Sebagai Gubernur Jakarta, saya berharap mudah-mudahan tahun ini transaksinya meningkat lebih dari 7,5 triliun dan yang pengunjung lebih dari 6,3 juta walaupun waktunya berkurang 7 hari. Target peningkatan transaksi ini merupakan sebuah tantangan bagi pihak penyelenggara. Mengingat durasi Jakarta Fair tahun ini dipersingkat hanya dari 19 Juni hingga 30 Juli 2025. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung kebijakan aparatur sipil negara atau ASN untuk bekerja di mana saja atau work from anywhere. Kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menilai kebijakan ini bisa diterapkan juga untuk ASN Pemprov DKI Jakarta, mengingat jumlah ASN Pemprov DKI yang lebih dari 62.000 orang. Saya kan waktu menjadi Menteri Sekretaris Kabinet saya termasuk menjalankan. Sehingga dengan demikian karena di Jakarta itu ASN-nya hampir 62.000, sehingga dengan demikian pasti kalau memang bisa diterapkan di Jakarta dengan mudah akan kami terapkan. Karena menjadi kebutuhan. Fleksibilitas kerja ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi pegawai ASN di instansi pemerintah. Tim Berita Jakarta melaporkan.
Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Untuk warga Jakarta di akhir pekan ini tidak perlu berlibur keluar kota ya, karena ada banyak sekali acara dalam peringatan ulang tahun ke-498 Kota Jakarta. Seperti di kawasan Kota Tua Jakarta Barat yang akan ada acara One Jakarta Many Worlds 21 hingga 22 Juni 2025. Menampilkan deretan artis pop, koplo, dan irama dunia yang tidak lupa juga dengan instalasi seni Jakarta. Sementara puncak perayaan ulang tahun Kota Jakarta akan digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Berbagai acara yang bisa dinikmati yakni parade budaya, teater, musik tradisional Betawi, hingga panggung hiburan bertabur bintang. Selain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, acara ini akan dihibur oleh Wali Band, JKT48, Juicy Lucy, Andin, Sandi Sandoro, dan masih banyak artis lainnya. Yang paling penting, semua hiburan di akhir pekan ini bisa warga Jakarta nikmati secara gratis. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.